Napoleon Bonaparte pernah berkata sebelum dia menemukan Pemda Bogor bahwa lantai itu doang. kan strategi building ya. Jadi karena memang supaya tidak jaraknya berjauhan gitu loh. Ibaratnya 3 genjotan udah begitu. Masa kita mau mati dalam kondisi begitu loh. Ya pernah lah. Tapi dia nyerahin segalanya. Cuma gue bukan orang yang Lu nyaman. nggak nyaman kalau Nggak sama yang nyaman. perawan gitu ya, mendingan sama Kasian, jadi expert malah aja ya, enggak bener-bener. gitu loh, malah nggak jadi. Yang ada malah nggak jadi gitu loh. Nggak jadi. Welcome back to my YouTube channel Krazunik Mirni Real di Celoteh Nyai. Ini ya, ini one and only ya. Ini sahabat gue, temen gue, pokoknya semuanya sang gladiator. Ini dia, Vicky Prasetyo. Belum mulai aja udah ketawa-ketawa. Iya. Kata sambutan dong Fik di channel YouTube gua Fik. Filosofi edukasinya. Hidup itu adalah perjalanan menuju pengadilan. Tapi Ya, di tengah-tengah pengadilan. banyak orang yang bertindak menjadi hakim menghakimi kesalahan orang lain. Gagalnya flyover yang sudah dibangun secara amandemen itu karena semen dan pasir yang kurang menyatu menjadi sebuah hal pembangunan yang kokoh. Dan belajarlah untuk menghormati semua apapun kehidupan orang lain. Oke. Itu Nggak filosofi nyambung kalau amat gua ya. boleh tahu tentang apa? Itu tentang seseorang yang hidup itu saling mengerti satu sama lain. Oh, Fik, mumpung lagi di YouTube gua nih, Fik. Ini kan semua buka-bukaan, semua serba yang real-real. Beda sama podcast-podcast yang lain. Ya kan? Iya. Nah, kan orang-orang banyak yang belum tahu Vicky Prasetyo tuh dulu anak apa sih dulu tuh kecilnya tuh masa kecilnya tuh kayak apa sih? Coba ceritain. Nah ini nih akhirnya nih. Gue itu hidup di lingkungan Bronx. keras lah yang pasti. Di Cikarang. Masa SD kelas 6 itu udah dalam lingkup rumah tangga nyokap bokap gue yang memang gak berjalan baik. Pemandangan tiap hari perkelahiran mereka tuh selalu jadi tontonan gue sejak kecil. Jadi ya hal-hal kayak sampai nyokap gue digunting rambutnya, lagi tidur disiram atau apapun sebaliknya, bokap gue juga yang teraniaya. Nah kayak gitu tuh akhirnya ya terus jadi hal yang memang jadi tontonan yang biasa kita konsumsi sampai pada akhirnya di Cikarang ya udah gue hidup dengan apa adanya gue gitu. Jadi ya nggak ngerti ngebedain mana ini baik mana ini enggak, salah atau apapun ya udah dilakukan aja. Jadi masa kecil lu nih kayak gimana kalau boleh tahu, Fik? Ya masa kecilnya masa kecil yang Kayak hidup pada anak-anak normal kecil pada normal. umumnya. Enggak. Normal? Iya enggak normal pada umumnya. Kalau orang-orang kan mendapat kasih sayang gitu loh. Atau apa. Gue sih udah kayak orang lagi muja. Jadi Oh, masih jadi gue mah gak normal. Kalau orang-orang di sekolah dianterin, gue Lu? dijorokin beda. Jadi ya enggak, kalau ada kan mereka pada dimanja-manja gitu tetangga gue, ayo sekolah diiniin, gue nggak, udah sekolah berangkat itu kayak nggak pernah apa rapot, gue nggak pernah diambilin sama orang tua. Tapi naik kelas terus? Naik, cuma alhamdulillahnya walaupun nah masa prestasi itu ada semenjak pesantren. Oh, lu pernah di pesantren? Pesantren. Berapa tahun lo? 3 tahun. Dari umur? Dari umur pokoknya SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3. Siangnya sekolah Sanawiyah. Nah, di situ baru belajar kayak tentang agama, tentang apa-apa, muhadoroh, cara berceramah yang baik, tafsir Jalalain, nahwu shorof, kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada sisi agamisnya juga ya, Fik Ya, ya? namanya pernah hidup berlingkungan, beragama gitu. Tapi lu pernah dipukul sama orang tua nggak? Sekali doang. Sekali. Waktu lebaran minta jajan karena yang lain udah pada megang duit. Nih, gue megang duit, nggak megang duit. Ah, sabar ya, ntar ya. Aku juga megang duit. Abis sholat Id pulang ke rumah nangis-nangis ngebantingin rantang supaya dia berharap dapat kasih sayang. Taunya? Timpuk pala bocor ini nih sumpah. Fik, Diketok. ngomong-ngomongin soal pernah dipukul atau enggak? Kalau sama orang tua sekali. Iya. Kalau sama cewek berapa kali? Sering. Cewek yang paling sadis mukul lu siapa? Ya Allah. Curhat kayak nitip ayam sama musang. Ya adalah seseorang lah yang pasti. Siapa tuh?
Ya udah pokoknya radang digigit pernah. Dikira ini permen karet kali ya. Digigit, cuma gue menganggapnya itu mungkin latihan bela diri dia ya untuk mencapai. Jadi gue kayak Ip Man tiap hari kayak Wing Chun gitu. Kuat. Kan kalau dulu tuh kan ada tuh yang SPDN yang siap yang dipukul perut. Nah gue hampir seperti itu sih. Jadi kalau dicakar ya kuat gitu. Aku kuat. Paling parah digigit atau digigit sama dicakar. Itu udah paling parah. Iya, jurus macan cakar 1000. Nah itu yang hampir tidak sadarkan diri gitu. Cuma tetap dia konsekuen gitu. Tetap dia tenang. Cuma gerinya kan ke mata ya, jadi buta ya. Kalau buta kan nggak lucu sebelah. Nggak lucu. Piki mana? Piki picak masa gitu. Cuma akhirnya kesini terus sama gigitan yang di dada udah sih gitu aja. Sama sahabatan kadang-kadang sahabatan sih. Pak. Nah, Fik, lu kan terkenal dengan Fucok Boy. Fucok Boy apa sih? Fuck boy. Ya Allah. Enggak sih, itu mah silaturahmian aja. Nah, lu kan terkenal dengan Fucok Boy ya kan. Nah, perjalanan cinta lu sampai akhirnya lu menemukan yang namanya Zaskia Gotik itu gimana sih ceritanya? Wah, panjang tuh. Dia kan cakep, kulitnya mulus, mukanya cakep, hidungnya mancung. Kok bisa kepintul sama lo tuh gimana ceritanya? Ya kadang-kadang Napoleon Bonaparte pernah berkata sebelum dia menemukan Pemda Bogor bahwa kehidupan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita duga gitu. Jadi memang Red Columbus juga pernah marahin Demi Moore ya waktu dia ada fashion show yang dia nggak suka gitu loh dengan cara jalannya. Tapi ya udah dia tetap berdiri tegak gitu. Nah akhirnya waktu pertukaran pelajar cinta dengan Zaskia pun terjadi gitu. Zaskia gadis yang memang sangat lugu, baik, tapi mulai menaruh hatinya. Secara gigitan tapir memang si Zaskia ini memang suatu wanita yang memang baik ya gitu. Akhirnya sampai aku memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Sampai dia pernah bilang kamu adalah my hero gitu loh, pahlawan buat dia. Itu gitu. lu udah jadi anaconda belum? Udah jadi anaconda. Makanya dia sedikit kayak merasa naik roller coaster sehingga di saat ada pertempuran perjalanan kehidupan dia menjadi faktor yang membahagiakan. Nah, cuma hilangnya gendang Metallica yang waktu itu dititipkan sama dia. Cuma ya dia nggak menjaga dengan baik. Akhirnya hubungan kita sempat tidak baik gitu loh. Sampai dimarahin sama Batman pernah di Kota Gultom. Waktu dia Gotham ya? Iya, Gotham. Iya, sampai dia bangga bahwa aku pernah pakai celana dalam di luar. Aku mau jadi Superman buat dia. Aku bilang, kenapa Superman pakai celana dalam di luar? Terus dia jawab, aku nggak tahu. Emang kenapa papi? Kan lu manggil papi mami dong. Oh. Karena Superman ingin segera-gera bertemu dengan pasangannya. Siapa? Ya kamu. Nah di situ waktu aku nembak itu dengan gaya Superman. Superman kan celana dalamnya depannya S, berarti Zaskia gitu. Iya Z. Oh Z kalau dia. Iya. Nah terus kenapa lu tahu Zaskia cantik, lugu, baik, ya kan? Terus kenapa lu tipu dia? Sebenarnya sih nggak ada hal yang kayak begitu ya, namanya cinta itu. Lu bohongin dia kan? Lu waktu sama Zaskia Gotik lu simpen cewek juga di apartemen yang sama, cuman beda lantai doang. Itu kan strategi building ya. Jadi karena memang supaya tidak jaraknya berjauhan gitu loh. Ya bagi gue sih mengakui segala bentuk kesalahan itu seseorang yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik ya. Benar. Karena pada waktu itu Iva itu kan rumahnya jauh di Tangerang. Jadi untuk menghemat kondisi dalam arti kan nggak mungkin kita lagi di Sudirman Park tiba-tiba ditelepon untuk harus segera pulang gitu sementara kita lagi nyaman gitu. Nah akhirnya daripada bolak-balik ya udah akhirnya dia saya taruh di lantai yang berbeda gitu sih. Tapi satu apartemen. Satu apartemen. Cuma kalau misalkan ada ditanya mau kemana kamu, ada kunjungan kios paling ke bawah. Padahal aku ke bawah gitu. Tapi kan Zaskia sama Iva Lola kan cakapan Zaskia. Dia mah ya, padahal dekat sama dia sih Ipanya ya. Dia mah gak ngaruh. Gua mah real aja dong. Cantikan Zaskia. Ya cakapan Zaskia, kenapa lu menduakan dia? Cuma pada waktu itu kan namanya kita kan hidupnya udah apa ya? Karena lu pencari cinta kan. Random style aja, udah gak
aneh gitu. Oh ya goyang macan, udah. Oh goyang itik, udah. Jadi kayak lebih faktor apa ya? Penasaran. Menunjukkan rasa oh ya inilah I am sang gladiator, petualang cinta yang udah menaklukkan kota Troy dengan segala macam cara gitu. Tadinya sih begitu gitu. Tapi kita bukan ngungkit masa lalu, tapi kan masa lalu itu kan dikenang bukan harus dibuang, betul dong? Iya dong, ya kan? harus dikantongin. Iya benar. Nah, lu tahu nggak kalau Saskia sekarang udah nikah? Ya bagus lah, alhamdulillah. Tahu lah. Tahu kan? Tahu. Terus lu gimana perasaan lu? Ternyata dia udah menemukan tambatan Ya hati. cuma nyanyi aja sih paling. Nyanyi apa? Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Sedih sih. Sedih nggak? Sedih kan aku jadi sedih lagi. Tapi dari sekian banyak petualangan cinta lu, cewek mana yang paling berkesan sama lu sampai sekarang lu susah banget Fit buat ngelupain dia? Saskia lah. Saskia ya, Karena kenapa? dia memang mengabdi banget gitu. Makanya alhamdulillah suaminya yang dapat sekarang tuh suatu hal yang menurut aku anugerah gitu. Aku mengenal dia sosok yang sangat taat. Dia juga pengabdi yang baik terhadap pasangan dan setia ya. Yang pasti dia setia gitu loh. Dan hidupnya nggak kayak lu lah, nggak terlalu neko-neko ya? dibuat gitu untuk gua di-image-kan jadi bagaimana, nggak ya ininya gua ya udah ini gua gitu. Itu sih yang gua suka dari dia gitu. Oke. Vicky, lo kan udah pernah masuk penjara nih. Di total keluar masuk penjara udah berapa kali, Vicky? Sedikit gua. Lu berapa? Sekali gua. Gua 4. Itu kalau boleh tahu di penjara pertama kali gara-gara apa, Vicky? Berantem umur 13 tahun. 12 tahun udah di penjara. Udah berapa lama lu? 12 tahun. Seminggu. Karena dibebasin kan. Oh, minta maaf. Enggak, karena memang masih kecil juga gitu loh. Oh, terus yang kedua? Yang kedua berantem ini kayak kan dulu kayak gangsteran gitu lah. Oh, di Cikarang itu. Iya, jadi kayak megang wilayah ini sama megang wilayah itu, akhirnya ketemu konflik, berantem, kandangin semuanya. Terus yang ketiga? Itu 3 bulan. 3 bulan. Yang ketiga? Nah ini nih gue lurusin nih. Gue demi Allah ya gue nggak pernah kena perkara 378 atau kasus pasal penipuan. Nggak pernah gue. Waktu itu perkaranya 263 ayat 2 menggunakan sesuatu barang yang dianggap memang tidak real atau sebenarnya. Nah itu perkara gue itu. Gue nggak pernah ada perkara namanya penipuan. Maksudnya gimana itu? Kan dulu bertindak ya di bisnis gitu loh. Nah ada sesuatu yang menurut itu tuh seolah-olah misalkan contoh SK gitu. SK itu kita taunya itu bener, tapi ternyata pas diklarifikasi SK-nya enggak, sedangkan kita menggunakan itu. Nah itulah akhirnya yang dianggap bahwa itu tidak benar gitu. Dan penjaranya karena itu. Berapa lama tuh? Setahun. Lama ya? Tahun yang habis tunangan banget, habis lamaran maksudnya. Nah udah mau keluar, akhirnya ada kejutan kembali di laporan lagi tapi dengan sebenarnya masih itu karena pelapor kan ada 2 jadi dicicil gitu sama dia. Nah akhirnya masuk lagi. Berapa tahun? Sebentar, itu 3 bulan. Oh itu 3 bulan. Kalau masuk penjara lagi lu takut nggak? Ya sebenarnya sih karena kalau pribadinya sih ya bukannya sok juga atau apa, nggak hal yang menakutkan gitu loh. Tapi cuma memang satu anak-anak udah pada gede, kasihan gitu loh kalau dia masih tersiksa lagi psikisnya, moralnya dengan hal-hal yang kayak begini. Terus juga bosen sih di dalam itu, hal yang buat kita jadi bosen, ngapa-ngapain juga bosen karena kan kita hidupnya ya dikurung. Ya pagi dilepas, siang dikurung kayak gitu. Iya emang kayak gitu. Jadi kayak menurut aku kayak udahlah, gua kayaknya udah harus mengakhiri semua segala macam bentuk apapun. Iya benar, karena udah dewasa makin tua ya Vick ya. Anak ada berapa Vick sekarang? 6 dari 4 ibu. 4 ibu. 4-4-nya nikah. Dari yang 3 dapet anak, alhamdulillah. Dari pernikahan pertama. Yang keduanya beda ibu. Terus yang satu lagi beda ibu, yang satu lagi beda ibu. Dari 4 ibu 6 anak. 4 ibu 6 anak. Tapi 6-6-nya diurusin sama lo? Diurusin. Yang 3 sama aku. Yang 3-nya sama gue, 3-3-nya. Yang satu-satu sama ibunya. Tapi kadang-kadang ketemu. Kayak baru kemarin sebulan yang lalu dia ketemu sama saudaranya di salah satu rumah makan. Jadi dia kayak, itu saudara aku ya Det. Iya, cuma dia beda mamahnya sama kamu gitu. Akhirnya dia sering kenal gitu. Tapi nafkah tetap lancar. Alhamdulillah karena sekarang kan juga rezeki makin banyak kan Vick ya. Kita kan garis tangan orang tuh gak ada yang pernah yang tahu kan ya. Benar gak sih? Nah Vicky
katanya kan Vicky ini yang Niki dengar udah nikah 25 kali. 4 banyakin. Kan katanya 25, mau yang 25 juga. Iya, Ya 24 kali. Yang terakhir nih 25 kalau Insya Allah. Kalau nggak sampai cerai, kalau lu nggak selingkuh terus. Enggak sih sekarang Insya Allah. Sekarang masih suka selingkuh nggak, Vick? Enggak, jarang. Jarang. Ya, jarang. Berarti pernah dong. Berarti masih dong. Iya, maksudnya selingkuh dalam arti bukan selingkuh kayak hal yang ekstrim gitu loh, kayak cuma kayaknya dia lucu, seneng ngepoin Oh, dia. kalau udah bersuami istri selingkuh ke tukang tempat pijit plus enggak ekstrim. Itu ekstrim. Itu dulu deh. Itu hal yang udah salah dulu gitu. Sebenarnya sih karena badan juga kan pegel ya, kita nggak syuting dulu gitu loh. Tapi itu suatu hal yang memang bersalah. Tapi kan semua itu jadi pelajaran ya, Vick, Jadi ya. pelajaran. Supaya tidak terulang lagi. Terulang lagi nggak sih kira-kira, Vick? Kalau dalam kondisi menikah Corona. sekarang udah enggak lah. Kalau Itu lagi corona menjadi keajaiban juga buat perubahan orang ya. Tempat pada tutup gitu loh. Jadi sekarang udah manggil aki-aki aja. Ki, pijit ke rumah Ki. Udah. Vicky, pakai areng. kita berangan-angan misalkan kalau misalnya Vicky ketemu jodohnya lagi yang ke-25, ya kan? Kan lu kemarin aja dapat istri yang cantik, dibilang cantik ya cantik, tapi kan tetap ujung-ujungnya pisah gitu kan. Kira-kira kalau yang ke-25 ini lo bakalan udah aja gitu. Maksudnya udah deh kayaknya gue nyerahin semua diri gue. Bosen sih ada ya. Ini sekarang dalam taraf bosen gitu loh. Apalagi kan lu kan fucek boy banget kan? Iya. Ya jadi kan lu nggak bisa sama satu perempuan walaupun udah ada istri, pasti lu mencelak sana, mencelak sini, mencelak sana gitu. Sekarang tuh udah dalam bosen. Udah dalam fase yang udah bosen gitu loh, udah bosen yang maksudnya. Tapi bosen ini juga bisa aja kan timbul lagi nih kalau nggak termaintain dengan baik ya, jujur aja. Cuma kalau sekarang ini kondisinya lagi udahlah, udah capek juga kan, alhamdulillah program ada beberapa gitu loh. Cuma udah capek, jadi terus bukan juga munafik untuk kita nggak kepengen, ada, cuma udah terbendung gitu loh, karena kan corona kan jadi penghalang juga kan, maksudnya kalau. Emang kalau corona kan nggak boleh sentuhan badan, tapi kan boleh sentuhan kelamin. Iya, cuma kan kondisinya kita corona enggak, Ebola sindrom malah ntar jadinya kan ngeri juga. Kita apa kan itu Ebola sindrom? ada penyakit yang kelamin dari Afrika yang kalau orang berhubungan sama dia langsung kayak langsung mati di tempat, ada. Masa sih? Ya itu virus paling berbahaya di dunia itu Ebola. Lu pelajari deh dari Afrika. Kalau AIDS itu justru nggak penyakit paling nggak bahaya. kontan mematikan gitu loh. Kalau Ebola, dia bertahap ya, kalau butuh dia waktu. bertahap gitu loh. Ibarat kalau Ebola tuh langsung. Ibaratnya 3 genjotan udah begitu. Masa kita mau mati dalam kondisi begitu loh. Nauzubillah ya. Iya, mau bang, sama ketiga bang. Kayak kesambet ini. Vicky, kenapa sih lu dibilang gladiator, Vick? Dibilang anaconda. Itu teman-teman pada kayak heboh gitu karena pada sebelumnya memang bukannya heboh-heboh lo yang bikin sendiri, lu share-share ke grup WhatsApp. gue ngeledekin Billy awalnya. Tapi itu dia ini banget. Segala diikat karet itu strategi yang salah. Gue bilang ya udah sama gue aja, gue kasih lihat nih, baru dia waduh pada kaget-kagetan semua. Akhirnya ya udah di situ pada tahu gitu, akhirnya udah mulai. Nah cuma kan pada cewek-cewek cowok-cowok yang comel juga akhirnya nyambung ke sini, nyambung ke sono, jadi rame, jadi kemana-mana udah gladiator, anaconda pada begitu. Gedean mana lo sama Arafi? Gue belum ngelihat langsung sih. Oh, tapi kan dia kayak juga dulu ya sebelum nama lo mencuap, dia tuh yang dibilang gede, gladiator. Iya mungkin. Gue belum ngelihat, maksudnya belum dibandingin gitu. Mungkin kalau bersilaturahmi di toilet mah ada kadang ya. Kalau cuma belum gak ngelihat gitu loh. Cuma sampai sampingan John, gimana John? Iya John, gitu doang. Kira-kira gedean siapa? Gue belum lihat gitu. Cuma kayak dari luar sempat ya main-main dia, kadang-kadang suka dia gitu-gitu. Terus gue juga kadang-kadang ya main bercandaan doang, cuma belum sampai terlihat terbuka. Vick, perjaka lo hilang tuh umur berapa sih? Kalau boleh tahu? 15 lah pokoknya. 15 tahun. Itu gara-gara apa ya? Diempok-empok sih ya, jadi enak gitu loh maksudnya. Awalnya gak ngerti. Awalnya gak mau. Diempok-empok. Pacaran sama kakak kelas. Jadi kebanyakan diempok gitu. Pertama kan aku gak mau, udah enggak gitu. Ciuman aja udah cukup gitu. Terus lama-lama aduh berdiri lah. Iya, lama-lama jadi kayak jadi dia yang minta, jadi nyusulin mulu, ngetok-ngetok mulu. Awalnya dia enggak, takut. Lama-lama akhirnya udah jadi dia yang minta. Dulu kan pacarannya ya rumahnya enggak begitu jauh. Jadi cuma tinggal ngetok doang. Dia usianya lebih di atas aku. Cuma aku ngetok gitu, ngetok. Jadi dari umur 15 tahun udah ngerti sama seks ya? Ya udah. Sex education lo tuh belajar di mana sih, Vick? Enggak ada sih kalau educationnya mah. Udah liar aja, ngeliat apa, nonton. Dulu kan
nontonin film-film kayak Shelly Marcelina, Kiki Patmala, sampai nabung cuma gara-gara nontonin begitu doang ke bioskop gitu loh. Kalau enggak ngamen, cuma gara-gara pengen nonton ya film. Maksudnya dulu tuh apa ya kayak lagi naik lah film-film Indonesia yang kayak begitu. Oh dari situ langsung lah ketagihan. Kenapa sih Vick kok jadi bisa nikah 24 kali tuh? Kenapa gara-garanya gara-gara kesalahan luka atau emang lo dulu pernah dendam sama cewek sampai yaudah cewek gue nikahin habis itu gue tinggalin, kayak punya kepuasan sendiri gitu ketika lo udah nikahin perempuan terus lo tinggalin tuh bukan, kayaknya. ini yang harus gue bener-bener sampein. Awalnya sampai ke sini tuh karena penghinaan. Okay. Dulu gue suka banget sama ada cewek di sekolah. Nah saat gue udah tiap hari gue tuh bikinin puisi aja buat dia, tapi gue nggak berani kasih mention namanya. Cuma sebelum dia datang gue taruh di kolong, dia baca ketawa-ketawa simpen, dia baca ketawa-ketawa simpen. Nah pada pas saatnya gue ngomong sama dia di depan teman-teman, gue merasa kayak seolah-olah gue akan menunjukkan nembak dengan cara yang unik. Nggak taunya gue malah dihina. Lu apaan lu ya, udah maaf ya, udah hitam lu, jelek, udah apa lu, ngapain lu gini enggak juga gua kepengen jadi cowok lu gitu. Nah semenjak dihina itu akhirnya gua jadi kayak suatu saat gua akan menjadi orang yang paling menyakitin kaum lo. Nah itu awalnya jadi dari kayak, situ awalnya. Iya awalnya jadi kayak gue kayak terdendami banget nih untuk hal yang kayak begini. Suatu saat gue akan tunjukin ya sama teman-teman gue bahwa gue akan bisa naklukin siapapun. Nah gitu. Tapi itu fair gak sih menurut lo ketika misalkan lo ketemu perempuan yang benar-benar cinta sama lo ternyata lo main-mainin gitu, emang gak kasihan? Enggak sih, itu gak fair sih, itu salah. Cuma kan kadang-kadang kita kondisinya maaf ya, perempuan itu kayak sebuah games gitu loh, percintaan itu. Kalau misalkan dia nyuguhinnya dengan ketulusan, dengan keseriusan, ya pastilah air mata kita juga, apapun nyawa kita korbanin. Tapi juga banyak cewek yang berselimut bahwa ini adalah sebuah, dia yang mengemas permainan. Makanya di saat dia pakai metode itu, gue akan bilang, gue yang akan ngajarin lu cara mainnya gitu. Kalau lu mau baik, gue akan lebih baik. Tapi di saat lu udah menunjukkan titik keselingkuhan, gue akan membuat lu lebih paling tersakiti lagi. Siapa gitu. tuh mantan istri yang pernah selingkuh? Adalah pokoknya. Siapa? Sebutin dong namanya. Sih, kan udah selesai juga. Iya, nah, lu juga kesebarnya di luar kan tukang selingkuh, main tukang pijit plus lah. Apalah. Kalau gue sih menganggap ya mungkin hanya lagi macet lu bisa sempet-sempetnya panggil ojek buat week dulu lah orang lain. Kalau itu mah ini ya kayak sentuhan sutet ya. Kadang kan kita nggak tahu ya. Maksudnya mengimplementasikan perasaan gitu loh. Jadi kalau sama seseorang kadang-kadang dia hanya bisanya menuntut gitu, tapi dia nggak mau berevaluasi atas diri dia gitu. Itu yang bahaya juga bersama pasangan. Makanya ada filosofi gua bahwa rumah tangga itu seperti kuku. Kalau kuku kalian panjang, bahkan kuku kalian sampai melukai pipinya, tangannya, badannya, maka yang dipotong tuh apa? Kukunya, bukan tangannya. Begitupun dalam hubungan rumah tangga, kalau terjadi konflik, yang dipotong itu amarah dan ego, bukan silaturahmi atau hubungannya. Gitu. Jadi nggak ada harga dirinya ya, kayaknya udah keren gitu lama, tetap aja ya kayaknya bahan jadi ketawa. Jadi lo bisa ambil kesimpulannya, garis besarnya adalah ketika lo misalkan punya pasangan, ternyata pasangan lo nggak setia, jangan lo pukulin, jangan lo marahin gitu. Iya. Tapi gitu. lo ajak ngomong baik-baik. Ya awalnya diskusi. Gitu. Kenapa lo bisa selingkuh gitu? Kenapa lo kok kayak begitu? Nah kalau gitu udah diskusi baik-baik gitu ternyata ngulangin lagi. Nah metode yang salah wanita adalah gini, lo bisa selingkuh, kenapa gua enggak? Itu dia yang salah. Padahal dia sendiri posisi sebagai istri orang, tapi dia akan merasa begini, ya udah di saat lu akan selingkuh. Nah ini semua terjadi manusia pada umumnya, dan ini gue kasih tahu ini metode yang mungkin salah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue udah jadi pelaku sejarah di area yang ini, gitu. Jadi nggak ada cewek itu, apalagi dia seorang ibu dari anak-anaknya, dia seorang istri dari suami yang memang ada. Terus dia bilang, oke, di saat suaminya seperti itu, saya juga akan bisa melakukan sama seperti kamu. Akhirnya perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Di situ akhirnya ada pendukungan antara iblis dan iblis, gitu. Harusnya minimal si wanitanya dia bisa ngerem gitu loh. Mungkin kamu adalah laki-laki yang ditakdirkan aku untuk melatih kesabaranku di hadapan Tuhan. Harusnya dia begitu gitu loh. Laki gue selingkuh, gue nggak pernah selingkuh sedikit pun. Iya, kalau ke situ kan bukan konotasi ke siapapun objek orangnya gitu. Dalam kisah gua harusnya dia memperlakukan seperti itu gitu loh, nggak dibahas juga. Karena cowok kalau gini, cowok nih dilawannya kasar, dilawannya galak, dia pasti akan pergi. Tapi kalau itu dilawannya diam, dia pasti akan berpikir 1000 kali
gitu. Nah ini metode maksud gue buat semuanya. Terus harus percaya bagi setiap wanita, apapun lo bentuknya, lu jangan gampang menjadi orang yang mudah didapetin. Oh oke. Nah, Karena ini di saat lu mudah benar. didapetin sama seorang pria, maka lu akan dianggap gampang sampai selamanya. Biarlah itu menjadi kisah sejarah di saat dia begitu sulit dalam proses pengejaran lo. Tapi di saat lu kayak gampang, apalagi memberikan sesuatu yang berharga, misalkan ya make life gitu loh. Ya dengan mudah di saat baru first time ketemu, udah tipsi-tipsi dikit, tiba-tiba bungkus, bawa kemana. Nah, besoknya ini akan jadi sebuah tangisan Mick Jagger ya, kalau menurut gua, gitu loh. Gitu. Makanya John Lennon pernah melakukan ini sama Mike Tyson waktu dia ada perdebatan ya. Tapi sekarang dia harus bisa bawa, lu harus jadi wanita yang mahal, itu maksud gue. Iya benar, setuju. Tapi kalau gue yang itu The woman price. karena sekarang itu cewek-cewek gampang banget buat didapetin Fik. Apalagi Iya. anjing gue udah deket sama artis nih gitu Nah, kan, itu gampang. bungkus. Ya ampun, gue bukan yang ngomongin ya, misalkan ya, apalagi orang yang haus akan popularitas. Kalau kita mau ngeladenin, setiap hari tuh cewek 5 atau 10 dikeliling itu bisa. Gitu dengan DM tinggal ya gini itu semuanya kelar gitu loh. Nggak hal yang sulit, gue tinggal datengin apartemen mana, tinggal telepon mana. Nah justru wanita-wanita seperti itu yang gue bilangin mudah didapetin, mudah ditaklukkan, itu nggak punya kelas gitu. Iya, nggak punya harga diri ya Fik Dan ya. nggak punya proses. Jadi si cowoknya itu nggak dikasih kesan gitu loh. Cuma di saat awal, ngapain kamu? Lu mau deketin gue cuma mau tidurin doang kan? Sorry, lu nggak tepat kalau berpikir begitu. Nah itu si cowok kan berpikir, anjing ini cewek yang harus gue kejar nih, gitu. Oh iya. Fik, ngomong soal cewek, ada nggak cewek yang pas lu mau pakai bau? Ada sih. Mungkin dulu ya nggak ngerti ya kenapa ya. Agak Harus gelis mungkin sih. kurang menjaga atau Iya, apa baunya gitu. bau apa tuh? Kayak asap bajai sih ada ya. Cuma udah nggak inilah. Itu dulu gitu loh. Itu Udah dulu. hal-hal Kalau yang- sekarang udah nggak ada yang bau ya? Enggak sih. Wangi jasmin. Biasanya lu untuk ngetes itunya bau atau enggak tuh pasti lewat itu dulu, jari dulu ya? Enggak sih. Dari jari, pura-pura dipeluk langsung pepet. Aduh gitu ya. Iya Gitu kan? ya. Enggak sih. Iya enggak? Enggak sih. Gue sih bisa Gimana? tahu dengan ada metode yang pernah dipakai sama Sergio Ramos waktu dia Siapa lagi? kencan gitu loh. Jadi hal untuk kayak gitu tuh dilihat satu etika, Etika. cara makan. Udah ketahuan nih gitu bagaimana. Lah kalau kayak gua nih begini. Nggak, ini kan lagi ngobrol santai. Ah. Kalau lagi kita first time kita dinner sama dia kan udah ketahuan. Nah, langkah awal untuk kita nih seorang pria nih gue kasih Tahu mungkin bau atau tipsnya enggak? ya. Enggak, menaklukkan dulu deh. Menaklukkan dulu, oke. Menaklukkan dulu. Caranya, lu itu harus berani natap dia. Nih kalau makan sambil ngobrol, terus kasih obrolan jangan tentang menghakimi orang. Misalkan si cewek cerita, aduh aku nih sebelum sama kamu sebenarnya lagi jalan sama cowok aku, tapi cowok akunya begini. Nah kamu jangan ikut yang begini. Ya udah memang cowok kamunya aja yang begitu, nggak semua laki-laki. Nah itu pembelaan diri, itu nggak banyak disukai sama wanita yang pertama kali lo kenal. Jadi lebih baik lu memaintain perasaan lu untuk menjadi orang yang paling bijak buat dia. Mungkin itu ada pelajaran dari Tuhan buat kamu. Siapa tahu dia melakukan itu juga karena cinta. Jadi lu nggak tergesan untuk pengen langsung sama dia, padahal hati lu udah ada nih strategi yang udah di ranjau Vietnam yang udah lu bentuk gitu. Cuma lu harus tenang gitu loh. Nah itu awalnya rata-rata orang mau langsung apa gitu. Nah peluk, kalau gue lebih ke peluk. Nah begitu peluk, tapi tangan kanan biasanya suka pegang yang di pinggulnya. Pinggul, iya. Nah pinggul itu udah dipegang, itu menandakan bahwa dia nyaman. Satu, tapi jangan langsung, kita pakai tahap, santai dulu. Santai dulu. Nah keduanya jangan langsung, maksudnya area-area, sekitar wilayah Iya, dadanya dada dia atau gitu, apa, jangan. Jadi lebih kepada kita kiss dulu. Pipi. Pipi. Nah jangan langsung kiss, lebih kepada kening. Ini menggambarkan kasih sayang dan kenyamanan dia Oke. gitu. Jadi jangan terlihat Anda pengen langsung liar kayak gladiator. Harus Berarti lu tenang ngasih dulu. harapan dong ke semua perempuan kalau kayak gitu Itu caranya. tekniknya untuk dia nanti pelan-pelan akan nyaman. Nanti dia sendiri pasti akan jadinya udah mulai Menyerahkan diri. menyerahkan diri secara tertib. Nah itu sih maksudnya. Jadi Baru dia harus kasih gladiator kenyamanan. beraksi. Nah di saat kita udah mulai kayak ya sesuatu hal yang kurang nyaman, nah itu berarti dia dalam kondisi yang tidak sehat menurut gua gitu. Si wanitanya kan bagus juga buat dia akhirnya lebih menjaga Iya, kayak benar. badannya, ataupun mungkin dirawat dengan diratus atau di apa atau yang lain-lain kayak gitu sih maksudnya. Oke.
Iya, iya, iya. Pik, mantan yang paling sampai sekarang, aduh aku sakit loh sama kamu, siapa? Gila ya. Ini macam ini banget ya, apa yang ngeriset ini banget dalam banget ya. Adalah Sampai aduh aku kesakitan ya, gitu. nggak bisa. Sampai ngejer sampai sekarang, pokoknya terserah deh. Iya, nggak bisa dieksekusi sih dalam waktu yang cepat gitu loh. Maksudnya awal ketemu ternyata memang nggak bisa gitu loh. Karena memang posisinya udah Perawan. terlanjur jadi saya bukannya nikmat jadi sakit gitu loh. Hal ini juga pria nggak boleh memaksakan. Nanti bisa ada jebolnya tanggul Jatiluhur kan kayak begini juga nih. Nggak boleh mau langsung di bok gitu. Jadi harus ketenangan sendiri gitu loh. Karena serudukan bantong Spanyol memang kadang-kadang harus ada penahapan gitu loh. Jadi nggak langsung main iris-iris pak gitu, jadi bagus. Pik, lu pernah ketemu sama perawan nggak? Ya pernah lah. Tapi dia nyerahin segalanya. Cuma gue bukan orang yang Lu nyaman. nggak nyaman kalau Nggak sama yang nyaman. perawan gitu ya, mendingan sama Kasian, jadi expert malah aja, ya, enggak benar-benar. gitu loh, malah nggak jadi. Yang ada malah nggak jadi gitu loh. Nggak jadi, maksudnya gue punya istri pertama kali nikah adalah dia perawan gitu. Malah jadi nggak jadi malam pertama, serius. Iya, benar-benar. Karena dia udah jadi kesiksa duluan gitu loh, sakit gitu. Dan aduh, maaf ya yang dia mah udah nggak apa-apa. Cuma aku jadi kayak nggak mungkin menyiksa dia, dan sampai maaf ya berdarah semua gitu, spraynya apanya gitu. Jadi waduh, ini mah kayaknya harus di stop, dan malah fatalnya sampai pendarahan, dan gue yang nenteng dia ke rumah sakit gitu. Makanya wah, ini mah bukan malah kenikmatan, malah jadi pembunuhan orang. Jadi gue yang bawa ini, sumpah ini kisah nyata gue gitu, dan dia masih seorang presenter lah pokoknya.